kegaduhan politik di Indonesia itu kan terutama dipicu oleh ketimpangan sosial ya, bukan radikalisme yang itu juga disematkan kepada FPI gitu ya. Termasuk HTI itu juga disematkan radikalisme. Jadi yang utama itu persoalan ketimpangan sosial. Kenapa misalnya buruh bergerak, LSM bergerak hingga emak-emak gitu ya, emak-emak militan gitu ya, BEM itu ya, barisan emak-emak militan itu bergerak meramaikan dan memanaskan suhu politik di Indonesia itu karena apa? Ada yang dituntut. Persoalan apa? Keadilan, kebebasan, berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat dan seterusnya, dan juga persoalan kesejahteraan. Nah ini kan dinilai ini ya sumber dari ketimpangan sosial di sini, dan ketimpangan sosial ini tadi saya sebutkan adalah sumber dari apa? Ya kegaduhan politik dalam arti negatif ya, kegaduhan politik dalam arti negatif. Nah jadi meskipun tidak ada FPI, jika ketimpangan sosial itu terjadi, maka kegaduhan politik itu akan terus terjadi, bahkan akan memicu namanya revolusi. Jadi bukan hanya reformasi, tapi revolusi itu bisa disebabkan karena ketimpangan sosial yang begitu nyata di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Balik lagi di segmen Tanya Profesor aja di channel yang tentu radikal ya, ramah terdidik dan berakal. Dan seperti biasa, sudah ada Prof. Suteki di samping saya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kali ini kita akan membahas hal-hal pendapat yang setara ya. Iya. Profesor dengan profesor nih, Prof. Jadi Puan dan Tuan semua, ada satu berita ya, saya ambil dari Liputan 6 ya. Jadi Pak Mahfud mengatakan bahwa politik hari ini lebih stabil karena kelompok yang dianggap membuat kekerasan di daerah tertentu ya sudah tegas dibubarkan dan dilarang, yaitu Front Pembela Islam atau FPI yang sudah tidak memiliki legal standing sejak 2019 lalu. Kemudian ini disambut oleh novel Bamukmin ya. Apa yang disampaikan Mahfud MD ini benar banget ya. Setelah FPI dibubarkan, rakyat makin senang, yaitu rakyat PKI gitu ya. Ini saya ambil di genpi.co. Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, Prof, soal klaim politik stabilitas politik ya, atau kemudian politik yang adem gitu, kemudian tanpa ada yang kritik dan yang lainnya. Menurut jenengan klaim Prof Mahfud MD ini bisa dibenarkan nggak sih setelah FPI dibubarkan langsung? Ya betul Mas. Kalau sama-sama profesor mungkin ya, tapi kan saya ini profesor yang aktif. Dan beliau pejabat kan begitu ya. Ya, jadi gini Mas, politik stabil itu hanya ada di negara otoriter. Ya. Kalau di negara demokrasi, politik itu memang harus gaduh ya. Ini yang tahu soal politik mesti paham ini ya. Jadi kalau di negara demokrasi itu memang politik itu harus gaduh. Ya karena apa? Dalam kegaduhan itu dicapai titik kesetimbangan tertentu. Anda mungkin pernah dengar itu ya namanya teori chaos itu ya. Nah, secara teori chaos itu kan penting juga karena chaos itu tentu disebabkan oleh namanya attractor ya, jadi pengubah lah ya, jadi faktor pengubah tertentu yang akan membuat apa namanya disorder ya, disorder. Nah, akhirnya akan membentuk namanya new order. Jadi antara order, disorder, kemudian new order itu dalam hal negara terutama dengan sistem pemerintahan demokrasi itu mestinya tidak diharamkan ya. Jadi itu ya hal yang biasa, bahkan secara teoretik memang harus demikian. Jadi kalau di negara demokrasi itu dikehendaki politik stabil ya, itu saya kira kok aneh itu ya. Nah, karena apa? Stabil itu cenderung statis dan itu menunjukkan mungkin ya di dalamnya itu ada namanya authoritarianism. Totaliter gitu ya. Iya. Nah maka dalam hal ini novel Bamukmin itu bilang, nah yang seneng ya rakyat PKI ya, mungkin dalam arti komunisme lah ya. Komunisme itu kan memang menghendaki negara itu stabil Mas politiknya. Ada sedikit, wah itu sudah pokoknya digite itu ya. Iya digite itu artinya
habisin itu. Oh, betul loh itu. Iya, Jadi iya, makanya kan disebar intel di mana-mana, kemudian itu kan untuk mencari, siapa tahu ada yang nggak suka, ada yang tidak senang dengan pemerintah, ada ucapan-ucapan yang memicu nanti ada pemberontakan macam-macam, betul-betul dibungkam. Iya, iya. Nah ini saya kira Artinya kalau saya memandang itu aneh kalau digendaki namanya politik yang stabil dalam pengertian itu tadi ya. Jadi stabil tapi penuh dengan ketidakpuasan itu ya. Itu saya kira justru seperti bara dalam sekam itu. Iya, iya. Artinya gini Prof, bisa diperas gitu. Kalau mau stabil ya harusnya sistem otoriter ya. Oh iya, betul. Jangan mengklaim dirinya demokrasi kalau menghendaki semua serba stabil. Karena dalam demokrasi itu kan perbedaan itu sesuatu yang niscaya ya, sesuatu yang wajar dan harus dijamin gitu loh. Kendatipun itu berseberangan dengan pemerintah dan itu harus dihidupi. Dalam arti dihidupi diberikan ruang, tapi tetap pembinaan, kemudian pengarahan dalam arti ya, tetap dijamin hak untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat itu harus tetap dijamin itu, Mas. Oke. Iya, iya. Prof, ini soal apa yang disinggung oleh Prof Mahfud MD ya, soal FPI. Ya. Ya. Bagaimana sih sebetulnya kita memandang FPI secara adil ya? Karena kita sering dihantui oleh stigma, dan stigma yang melekat di FPI itu kan ya, sebagaimana yang dikatakan banyak media itu kekerasan. Itu mengakar banget identitas. Itu bagaimana kemudian kita memandang FPI secara adil? Ya, kalau kita merujuk ke konstitusi sebenarnya kan tadi sudah saya singgung, setiap orang, kelompok itu kan berhak untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, ya kan? Baik secara lisan, tulisan, dan seterusnya. Terutama ini kalau organisasi hak untuk berserikat dan berkumpul itu dijamin oleh konstitusi. Nah, kalau kita lihat FPI ini kan bukan organisasi yang kemarin gitu ya, dan bukan organisasi ecek-ecek gitulah ya, atau orang bilang apa itu namanya Mas, kaleng-kaleng, bukan itu. Kaleng-kaleng. Nah, FPI itu kalau sampai sekarang ya kita hitung itu sudah berkiprah kira-kira 23 tahun ya. Dan saya lihat juga jasa di bidang kemanusiaan itu saya kira tidak dipungkiri baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional ya. Jadi jurnal atau media asing pun itu mengakui kalau ketika ada bencana alam terutama di Indonesia itu yang terdepan itu justru dicatat itu adalah FPI. Nah, ya jadi itu saya kira hal yang sangat kita katakan ini organisasi bukan sembarangan gitu ya. Tadi hadir pertama kali di garda terdepan itu di bencana alam atau juga bencana kemanusiaan. Apa yang terjadi dulu di Poso itu ya, itu kan pernah terjadi bencana kemanusiaan karena terjadi peperangan ya antar suku dan seterusnya. Kemudian apa yang terjadi di Aceh waktu ada tsunami itu semacam itu, dan banyak kejadian-kejadian di dunia, maksudnya di Indonesia itu yang di mana FPI itu memegang peran yang dalam arti memberikan bantuan yang terdepan gitu ya. Selain pemerintah itu pastilah ya itu. Nah, kalau kita lihat pendirian itu kan sebenarnya kita ingat dulu masa reformasi Mas ya, itu kan tahun 98 ya. Nah ini kalau kita lihat FPI itu didirikan atau dibentuk itu pada tanggal 17 Agustus 98. Berarti kita lihat itu beberapa bulan setelah reformasi. Reformasi itu kan bulan Mei ya, bulan Mei 98 itu. Nah, dulu FPI itu didirikan untuk 3 tujuan ini atau 3 sebab yang melatar belakanginya. Yang pertama adalah adanya penderitaan panjang yang dialami umat Islam di Indonesia khususnya ya akibat penyelenggaraan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa. Ini berarti kan selama Orde Baru gitulah ya. Nah, kemudian yang kedua adanya kewajiban bagi setiap muslim untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umat Islam. Yang kedua, lalu yang ketiga adanya kewajiban bagi setiap muslim untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah ini loh. Kalau amar ma'ruf kok semua orang bisa, tapi nahi munkar itu yang
tidak setiap orang dan kelompok itu mau melakukan, karena memang harus berhadapan dengan orang-orang yang bisa dikatakan itu berseberangan gitu loh. Nah, lalu ada catatannya, di sisi lain ada riset yang dilakukan oleh Institut Studi Arus Informasi, ya, ISAI, dalam buku Premanisme Politik itu tahun 2000, nah, mengungkapkan pembentukan FPI itu tidak bisa dilepaskan dari 3 peristiwa. Yang pertama, kerusuhan di Ketapang, yang kedua, sidang istimewa MPR, dan yang ketiga, pembentukan organ paramiliter pengaman swakarsa. Namanya kita lihat pengamanan itu loh, pengamanan swakarsa, ya, atau disebut dengan PAM swakarsa. Nah, jadi sebenarnya berdirinya FPI itu juga dulu di awal pembentukannya, terutama di 98 itu, khususnya ini terkait dengan bagaimana pemerintah ingin ada PAM swakarsa yang turut waktu itu melakukan penggalangan, ya, massa berarti di sini untuk mengamankan sidang istimewa. Waktu itu ada pelantikan Pak B.J. Habibie, masih ingat itu ya, sebagai pengganti presiden waktu itu. Itu kan memang situasinya sangat kacau begitu, dan ini pemerintah membutuhkan gitu ya, membutuhkan adanya dari sisi masyarakat untuk juga menjadi tameng. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya, ini juga nggak bisa kita lepaskan betul dari yang namanya peran dari pemerintah gitu loh. Ini kalau kita lihat sejarahnya itu loh ya. Nah, kemudian kenapa kok stigma kekerasan ini muncul? Jadi momentum yang menjadi ajang apa istilahnya untuk unjuk kekuatan itu ya dari FPI itu kan sebenarnya di pertengahan bulan Desember tahun 99. Nah, saat itu ribuan anggota FPI itu datang menggeruduk Balai Kota DKI Jakarta. Untuk apa? Untuk menemui Gubernur Sutiyoso. Mereka menuntut secara tegas bahwa gubernur harus menutup tempat-tempat maksiat seperti klub malam, panti pijat gitu kan, lalu bar dan juga diskotik selama bulan puasa. Nah, kemudian dari situlah kemudian kan FPI itu jelas itu kemudian lebih meyakinkan diri dengan atribut, ya kan, dengan pakaian, dengan seragam, kemudian juga kadang juga membawa pentungan kayu dan seterusnya itu. Nah, itu kadang-kadang yang kemudian dimaknai bahwa mereka itu identik dengan, ya, dalam tanda kutip ya, kekerasan. Karena memang tadi nahin munkar tadi. Itu dimaknai oleh orang yang tidak suka atau ya jelas ya musuh-musuhnya dalam tanda kutip itu kan jelas wow ini organisasi masyarakat kok melakukan tindakan yang sebenarnya harusnya dilakukan oleh penegak atau aparat penegak hukum ini. Nah, maka stigma kekerasan itu muncul dari situ, Mas. Jadi sejarahnya itu begitu demikian itu. Panjang kalau kita lihat itu dan peristiwa-peristiwa yang dilakukan itu memang itu tadi ya amat ya melekat dengan persoalan kekerasan itu. Oke. Saya ingin nanya, ketika FPI berkiprah ya selama 23 tahun, tiba-tiba di tahun 2019 tidak diperpanjang dan dicabut ya dengan berapa menteri itu yang ini berkumpul. Ya, 3 menteri dan 3 lembaga. 3 menteri dan 3 lembaga. Dalam perspektif jenengan, Prof, mengapa sih FPI dibubarin? Ya, tadi yang terutama memang bukan musuh ya, saya kok ngomong musuh. Maksudnya orang yang berseberangan dengan FPI itu kan mengidentikan dengan persoalan kekerasan tadi. Dengan menegasikan peranan yang tadi saya sebutkan di bidang bencana alam, kemanusiaan, dan seterusnya itu sangat besar sekali, dan namanya amar ma'ruf nahi munkar itu dijalankan betul-betul oleh FPI. Tetapi di sisi lain tadi, jadi pembubaran itu memang latar belakangnya banyaklah di situ. Ya, alasan pemerintah itu banyak sekali, terutama mereka dikatakan secara de jure sudah tidak memiliki legal standing ya sebagai ormas karena SKT-nya tidak diperpanjang kan begitu. Kenapa tidak diperpanjang? Pemerintah mengatakan tadi ini identik dengan kekerasan, kemudian juga beberapa anggotanya tersangka ya menjadi tersangka atau terduga teroris ya terkait dengan terorisme ya, terus kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti sweeping lah macam-macam itu. Nah, itu dinilai itu membuat apa ya keresahan baru ya di dalam masyarakat itu. Tapi
sebenarnya dari sisi hukum, saya terus terang dengan SKB untuk apa ya istilahnya membubarkan ya. Saya sebut itu namanya SKB keroyokan. Yaitu dikeluarkan di akhir bulan di akhir tahun 2020 ya kemarin ya. Jadi juga di akhir tahun 2020 itu ada SKB bersama ya, surat keputusan bersama 3 menteri dan 3 lembaga papan atas, saya katakan begitu. Nah, pembubaran itu menurut penilaian saya dari sisi hukum itu tidak sah menurut saya ya. Kenapa? Yang pertama, alasan pembubarannya terkesan mengada-ada dan tidak jelas lokus serta tempus yang sesuai dengan tuduhan, dan kemudian juga belum diuji di depan pengadilan secara patut. Gitu loh. Jadi ya memang sih kalau kita lihat dengan undang-undang ormas yang baru itu kan ada istilahnya contrarius actus ya. Siapa yang mengeluarkan SK atau memberikan surat keterangan terdaftar dan seterusnya itu ya berhak untuk nyabut lagi. Tapi saya kira kalau tanpa alasan mengapa itu dibubarkan, artinya pernah melakukan tindakan apa, di mana, ya, maksudnya dalam setelah dilakukan ini, setelah adanya undang-undang ormas baru itu, ya itu harus ada tindakan apa, di mana dan kapan, itu harus jelas. Kemudian melatar belakanginya, ya melatar belakangi, ya ini organisasi ini harus dicabut surat keterangan terdaftarnya, ya gitu harus ada. Tapi saya lihat ini kan tidak ada itu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, menyalahi SOP, ya sebagaimana ditentukan dalam pasal 62 tentang penjatuhan sanksi secara bertahap. Jadi kalau tahapnya itu kan ada 3 itu Mas ya. Jadi ada tahap SP1, kemudian tahap penghentian kegiatan, baru pencabutan SKT atau badan hukum itu loh. Nah ini tidak. Tiba-tiba langsung saja SKT tanpa ada surat peringatan pertama kan itu kan. Kemudian tidak ada penghentian kegiatan, itu memang harus resmi. Baru setelah itu oke, ini dicabut. Nah itu menurut saya kan pemerintah itu tidak konsisten juga dengan keputusan MK itu ya, yang ya istilahnya termasuk juga pada Undang-Undang Ormas tahun 2017 itu. Jadi ini yang saya katakan SOP-nya tidak sesuai. Kemudian ada lagi catatan saya yang ketiga itu tadi tidak patuh pada putusan MK nomor 82 tahun 2013. Itu terkait dengan ormas yang tidak ber-SKT. Nah, jadi ormas yang tidak ber-SKT itu harus dianggap legal, bukan ilegal secara de jure. Hanya karena SKT-nya itu tidak diperpanjang gitu loh. Apalagi kok tanpa alasan yang jelas yang tadi saya sebutkan itu. Jadi negara tidak boleh menetapkan sebagai ormas terlarang atau melarang kegiatan ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban atau melakukan pelanggaran hukum. Loh, ini ketentuan yang ada di putusan MK nomor 82 2013 itu jelas, Mas. Nah, itu jadi beberapa hal itu yang menurut saya itu membuat penilaian saya bahwa ini tidak fair dan menurut saya tidak sah. Nah, sebenarnya kalau ketika tidak sah ya sebenarnya ya EPI itu seharusnya bisa menuntut ke pengadilan ya, seperti dulu HTI juga melawannya untuk menuntut ke PT UN ya, meskipun kalah semua ya, tapi ya itu kan hak dari warga negara dan atau organisasi kan begitu. Nah, menurut saya ketika misalnya pemerintah itu menyatakan sah, tadi yang saya menyebut ini saya nilai tidak sah ini. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa rezim itu dalam tanda kutip agak otoriter ya. Jadi dan punya prinsip negara nggak boleh kalah. Nah, ketika ada prinsip negara tidak boleh kalah itu sebenarnya berbahaya karena ini menunjukkan apa? Negara itu dalam tanda kutip ya ini pemerintah negara itu berlaku ugal-ugalan. Dalam apa? Menegakkan hukum tetapi dengan cara melanggar hukum bahkan hak asasi manusia. Nah, kalau kondisi semacam ini kan mestinya harusnya dijauhi ya ketika misalnya mengklaim wah ini negara hukum, harusnya juga demokratis dan apa? Untuk penghormatan hak asasi manusia itu. Nah, itu penilaian secara komprehensif saya sampaikan ini supaya
rakyat juga paham. Ya saya tidak ada tendensi apa-apa, saya juga bukan orang, maksudnya bukan anggota FPI, saya seorang muslim aja yang melihat pembubaran itu kan menurut saya tidak fair. Gitu. Oke. Prof, Pak Mahfud bilang bahwa politik itu stabil. Berarti sebelumnya nggak stabil loh. Sebelumnya nggak stabil, kemudian gaduh gitu loh ya. Loh. Yang ingin saya tanyakan begini, Prof, benar nggak sih yang bikin gaduh itu FPI? Iya. Ya gimana itu ya? Jadi sebenarnya kegaduhan politik di Indonesia itu kan terutama dipicu oleh ketimpangan sosial ya, bukan radikalisme yang itu juga disematkan kepada FPI gitu ya. Termasuk HTI itu juga disematkan radikalisme. Jadi yang utama itu persoalan ketimpangan sosial, Mas. Kenapa misalnya buruh bergerak, LSM bergerak, hingga emak-emak itu ya, emak-emak militan ya, BEM itu ya, barisan emak-emak militan itu bergerak meramaikan dan memanaskan suhu politik di Indonesia itu karena apa? Ada yang dituntut. Persoalan apa? Keadilan, kebebasan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat dan seterusnya, dan juga persoalan kesejahteraan. Nah ini kan dinilai ini ya sumber dari ketimpangan sosial itu di sini, dan ketimpangan sosial ini tadi saya sebutkan adalah sumber dari apa? Ya kegaduhan politik dalam arti negatif ya, kegaduhan politik dalam arti negatif. Nah jadi meskipun tidak ada FPI, jika ketimpangan sosial itu terjadi, maka kegaduhan politik itu akan terus terjadi, bahkan akan memicu namanya revolusi. Jadi bukan hanya reformasi, tapi revolusi itu bisa disebabkan karena ketimpangan sosial yang begitu nyata di situ. Nah, tapi memang harus diakui, FPI itu kan sebenarnya tadi saya katakan sanggup ya menjadi garda terdepan setiap ada musibah, ya terutama di negeri ini. Dan memang tuntutan keadilan juga banyak juga ya yang FPI itu melakukan apa ya, bukan provokasi, maksudnya menyadarkan orang bahwa ini loh sedang terjadi ketidakadilan, bukan mengada-ada, ada fakta-faktanya. Sekaligus apa? Kita juga mengenalnya sebagai perlawanan terhadap kemaksiatan. Nah sekarang orang yang nggak suka macam ini itu siapa itu? Kalau tadi Novel kan menyebutnya sebagai rakyat PKI ya, itu ya mungkin ada ya stigma kayak gitu. Tapi yang tidak menyukai ini siapa itu? Ya orang-orang yang tanda kutip itu ya orang-orang yang apakah itu komunisme? Sekarang kan PKI juga nggak ada, tapi kan komunismenya atau komunisnya tetap ada di situ. Nah jadi terkait dengan pertanyaan Mas tadi ya, apakah FPI itu suka membuat gaduh begitu, sebenarnya kalau saya amati dari perjalanan waktu itu ya FPI tidak suka membuat gaduh, asal apa? Pemerintah negara itu on the track. Kan gitu kan, rata-rata kan begitu. Mereka itu sebenarnya nggak mengada-ada, minta itu loh supaya itu ditutup ketika puasa, minta supaya ini. Nah, karena kadang-kadang pemerintah setempat mungkin tidak begitu mengindahkan, lalu mereka ya dalam tanda kutip itu melakukan Eigenrichting ya, kadang-kadang itu memang kita hindari lah ya, namanya main hakim sendiri itu tidak boleh kita lakukan, karena memang kita harus melakukan penegakan hukum ya oleh penegak hukum. Kalau FPI membantu itu saya kira tidak apa-apa, itu hanya memberikan misalnya bantuan ya, membantu dalam hal penegakan hukum, dan itu boleh berpartisipasi dalam penegakan hukum. Prof, satu lagi. Kalau misalkan bukan FPI yang membuat gaduh, lantas kegaduhan politik itu siapa, Prof? Loh, Anda tahu sendiri partai politik itu kan juga punya potensi untuk membuat gaduh ya, apalagi kemarin yang menyangkut PSI ya, PSI yang dengan menyatakan bahwa jangan sampai nanti Indonesia tahun 2024 dipimpin oleh pemimpin pembohong ya, kemudian tidak menepati janji, kemudian pernah dipecat oleh Pak Jokowi misalnya. Itu statement itu mungkin dari sisi politik itu kan wajar, tapi dari sisi yang lain hukum dan dari sisi soal apa tadi Anda sebut mengenai kegaduhan tadi, itu memicu kegaduhan. Mungkin dari sisi partai politik, wah itu biasa untuk pencitraan, untuk meraih massa, untuk apa ya. Tapi saya kira cara-cara semacam itu kan tidak boleh kita lakukan. Membuat gaduh ya. Ya, itu bisa membuat gaduh itu loh. Ya, gaduhnya itu
Ini namanya kita gaduh di medsos saja bisa menyebabkan Habib Rizik ditangkap kok. Betul. Lo gaduhannya yang maksudnya apa itu gaduhnya apa? Iya. Kalau sampai paten-patenan ya saling membunuh itu mungkin ya lebih jauh. Tapi kadang-kadang pemaknaan gaduh itu di medsos saja bisa gaduh dan membuat orang di penjara itu. Iya, betul. Oke, Prof, ini udah masuk di sesi terakhir ya. Jadi seperti biasa saya itu hanya menyodorkan 4 pertanyaan. Iya. Karena waktunya sudah habis ya. Jadi buat Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai pertanyaan keempat ini, ya jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki agar kita mendapatkan manfaat dari atas apa yang kita bahas terkait dengan isu viral. Jadi yang bisa saya garis bawahi, Prof, tentang apa yang kita bahas hari ini, pertama mungkin dari stabilitas politik ya. Kalau kemudian sebuah negara menginginkan stabilitas politik yang benar-benar stabil, maka hendaknya mengambil sistem otoriter ya, Otoriter. demokrasi. Betul. Dan yang kedua ya yang saya garis bawahi bahwa penyebab kegaduhan itu sebetulnya bukan FPI ya, karena aspek pembuat kegaduhan itu ada banyak ya, termasuk juga partai politik juga bisa untuk membuat gaduh. Kemudian tadi juga sempat kita sudah membahas tentang sepak terjang FPI dari mulai latar belakang pembubaran sampai kemudian bagaimana mendapatkan banyak penghargaan di isu kemanusiaan mungkin ya, Prof ya. Kemanusiaan dan juga bencana ya. Ya, dan mudah-mudahan ya kita menginginkan bahwa tidak ada lagi korban ya dari ormas Islam yang lain yang kemudian menjadi mengalami pembubaran lagi, Prof. Iya, mengalami nasib yang sama ya sampai sekarang kan sebenarnya FPI itu sudah ada juga kan. Jadi Forum Persaudaraan Islam kan ada itu. Iya. Namanya tetap FPI tetapi bukan lagi Front Pembebasan bukan forum, tapi Front Persaudaraan Islam ya. Bukan Front Pembela Islam bukan itu. Ya. Nah, itu di Semeru kemarin kan jelas itu kelihatan. Dan FPI yang di Semeru kemarin itu bukan atau belum dikatakan ber-SKT ya, belum ada surat keterangan terdaftar kan belum ada itu. Dan memang nggak perlu karena nggak bisa dibubarkan itu. Nggak ada SKT-nya bagaimana dibubarkan? Iya betul. Ya terima kasih Prof sudah menemani saya ya di segmen Tanya Profesor aja. Buat Puan dan Tuan yang menonton ini dan juga ingin bertanya silakan bisa komen di kolom komentar dan mudah-mudahan di video berikutnya kita bisa membahas isu baru dengan perspektif yang radikal dan alam radikal ya Prof ya. Ya, ramah, terdidik dan berakal. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.